Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Asrila dengan NIM 20107014. Di sini saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Keperawatan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan membawa video mengenai kehilangan dan berduka dengan dosen pengampu Ibu Duma, Ibu Mini, dan juga Ibu Diah. Di sini untuk memenuhi nilai dari keperawatan jiwa. Yuk langsung aja saksikan videonya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Diva Asrila, biasa dipanggil dengan Suster Diva. Di sini saya perawat yang dinas pada pagi hari ini, yaitu dengan pukul 7 sampai jam 2 siang. Baik, Ibu dengan siapa namanya Bu, dan biasanya suka dipanggil apa? Nama saya Jalva Fania, biasa dipanggilnya Jalva. Baik, Ibu Jalva, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Dan kalau boleh tahu, kenapa kakak ini terlihat sedih? Perasaan saya saat ini sedih. Saya baru saja kehilangan kakek saya. Saya turut berduka cita ya Kak atas kematian kakek Kakak. Jadi tujuan saya itu di sini untuk membantu nih menyelesaikan masalah yang sedang Kakak rasakan saat ini. Nah, baik, untuk sekarang ini nanti kita akan berdiskusi ya mengenai perasaan kehilangan yang sedang Kakak alami. Kakak mau kita berbincang-bincang berapa lama? Sepertinya bisa ya Kak, 19 sampai 20 menit. Apakah Kakak bersedia? Baik, kalau Kakak bersedia, tempatnya di sini saja ya Kak, dengan posisi duduk saling berhadapan dengan nyaman. Baik, sekarang Kakak bisa ceritakan kembali nih apa saja yang sedang Kakak rasakan atas telah terjadinya kehilangan kakek Kakak ini. Saya jadi sangat sedih dan saya tidak bisa tidur karena kepikiran terus. Baik, jadi kakak suka ngerasa sedih dan juga kakak ini sulit tidur ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, biasanya apa sih yang kakak lakukan untuk mengatasi saat kakak merasa sedih ini? Biasanya saya hanya diam saja di rumah. Dan juga kalau saya lagi kangen dengan kakek saya menggambar wajah kakek saya. Oh baik, berarti kakak ini suka menggambar ya. Nah baik Kak, saya mengerti kakak mungkin belum menerima kematian kakek kakak. Tapi pada kenyataannya kakek kakak ini sudah meninggal. Kakak harus sabar ya Kak. Saya tidak bermaksud tidak mendukung kakak, tetapi coba sekarang jika kakak pulang ke rumah kakak dan tidak akan bertemu dengan kakek kakak lagi, jadi kakak harus mencoba untuk mengikhlaskannya ya. Sebelumnya nih Kak, saya akan menjelaskan fase dari kehilangan ini Kak. Ada 5 fase. Yang pertama ini fase Daniel atau bisa disebut dengan menyangkal. Pada tahap ini pun biasanya seseorang ini pun menyangkal nih Kak bahwa sedang mengalami peristiwa yang buruk. Nah, yang kedua ini fase marah atau angel. Biasanya fase ini pun akan merasa sangat marah dan tidak terima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Bisa jadi kayak frustasi dan lebih sensitif. Nah, yang ketiga ini ada fase tawar-menawar nih Kak. Biasanya fase ini tuh pertahanan emosi seseorang ini pun gak stabil Kak. Jadi dia menawar terus menawar atas kejadian yang telah terjadi.
Nah, yang keempat ini ada fase depresi, Kak. Fase depresi ini umumnya tuh dia sering menangis, kehilangan nafsu makan, dan juga nggak bersemangat buat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir ini, Kak, fase menerima nih. Pada fase ini pun seseorang menerima, Kak, kenyataannya bahwa peristiwa buruk yang dia sedang alami pun benar-benar terjadi dan tidak dapat diubah. Nah, menurut kakak, kira-kira kakak ini sedang berada di fase apa, Kak? Saya berasa di depresi kali ya. Soalnya saya sulit tidur dan juga saya buruk marah, seperti itu. Betul sekali, Kak. Kakak ada di fase depresi. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan nih, Kak, teknik relaksasi nafas dalam untuk meredam kemarahan atau emosi yang sedang Kakak rasakan pada saat depresi nih, Kak. Nah, Kakak bisa perhatikan saya baik-baik ya. Yang pertama ini tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan, lalu tunggu hingga 3 detik. Setelah itu dikeluarkan melalui bibir dengan cara bibir ini sedikit mengerucut ya, Kak. Nah, tarik nafas ini bisa diulang nih, Kak, selama 1 sampai 3 kali. Nah, sekarang Kakak sudah paham apa yang sudah saya ajarkan? Cukup paham, Sus. Baik, Kak. Bagaimana nih, Kak, perasaan Kakak setelah kita diskusi mengenai masalah yang sedang Kakak rasakan, dan kita juga belajar mengenai cara untuk latihan nafas dalam nih, Kak. Cukup lebih melegakan dan juga sedikit lebih rileks. Baik, Kak, coba Kakak bisa ulangi lagi ya teknik nafas dalam ya. Tarik nafas, lalu ditahan 3 detik, setelah itu dihembuskan melalui mulut dengan sedikit dicondongkan. Baik, udah sangat bagus ya, Kak. Saya berharap apa yang tadi saya ajarkan dapat dilakukan kembali ya, Kak, ketika Kakak sedang merasa marah atau merenung mengenai depresi Kakak. Selanjutnya nih, Kak, kita akan berdiskusi lagi ya, Kak, mengenai perasaan Kakak dan juga mengenai teknik-teknik lainnya yang akan kita pelajari ya, Kak. Nah, pada lusa ini pada tempatnya di sini saja ya, Kak, dan juga waktunya di jam 9 pagi. Nah, baik kalau gitu saya permisi pamit dulu ya, Kak. Sampai bertemu di lusa ya, Kak. Mari.